Yo semua, balik lagi bareng gue Fian Rafe. Dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan gak kerasa juga gue udah sampai ke session 13 nya ya dari kelanjutan alur Battle Through the Heaven ini. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung check this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, ketika Xiaoyan atau Xiaofeng ini memasuki sumber laut, saat ini Xiaoyan bertemu dengan Jenderal Hansen. Dan ketika dia melihat Jenderal Hansen pun lalu menghampirinya. Xiaoyan lalu bertanya kepada Jenderal Hansen, "Apakah kamu sedang berlatih di tempat ini?" tanya dari Xiaoyan. Mendengar itu, Jenderal Hansen pun lalu menganggukkan kepalanya dan menepuk dadanya. Tentu saja di sini ada banyak sumber gas yang murni. Tunggu dulu Tuan Xiaofeng, apakah kamu masih akan terus turun? Tanya dari Jenderal Hansen. Entahlah, aku tidak tahu. Oh ya, apakah kamu tahu apa yang ada di bawah dasar lautan itu? Tanya dari Xiaoyan. Tunggu dulu, maksudmu dasar lautan? Ada desas-desus bahwa dasar lautan ini telah disegel oleh kekuatan yang sangat kuat, tetapi tidak pernah ada yang bisa melihatnya. Dan kabarnya ada beberapa orang yang telah berhasil ke dasar lautan, tapi mereka tidak terlihat lagi. Seharusnya tidak ada apapun di dasar lautan sana. Tetapi dasar lautan ini sangatlah berbahaya. Sebaiknya kamu harus lebih berhati-hati lagi, ucap dari Jenderal Hansen. Baiklah kalau begitu, Jenderal Hansen, teruslah berlatih di sini. Aku punya rencana sendiri, jawab dari Xiaoyan. Lalu Xiaoyan pun turun lagi hingga dia mencapai kedalaman 5.000 kaki. Dan setelah datang ke tempat itu, tekanannya pun beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Ini tentu saja membuat dada Xiaoyan semakin sesak. Tetapi hal yang paling penting dan paling aneh adalah bahwa bintang-bintang di lautan ini juga terlihat sangat gelisah. Seolah-olah bintang-bintang ini mereka telah terancam. Namun sudah ada banyak sumber gas yang murni yang nyaman di sekitaran Xiaoyan. Jika Xiaoyan ingin berlatih, ini sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan Xiaoyan sendiri. Dan jika Xiaoyan terus turun, mungkin tekanan ini akan membuat Xiaoyan tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Pada saat yang sama, di luar sumber laut ada proyeksi yang sangat besar. Proyeksi ini adalah gambaran dari seluruh peserta dari sumber laut, di mana bintik-bintik cahaya yang menyala adalah orang-orang yang memasuki sumber laut itu. Ada sekitar 20 orang di dalam kegelapan dan di dalam kedalaman 5.000 kaki. 10 orang ada di kedalaman 6.000 kaki. 5 orang ada di kedalaman 7.000 kaki. Dan hanya ada 1 orang yang berada di kedalaman 8.000 kaki. Gambar itu memiliki 10 grade horizontal. Setiap lapisan ada 1.000 kaki. Dan 8.000 kaki adalah batasannya. Dan hanya ada 1 orang di sana. Ada seseorang di dalam kedalaman 8.000 kaki. Mungkin hanya fighting god bintang 5 yang bisa berani atau menyelam sampai ke sana. Ada desas-desus bahwa ada makhluk yang sangat kuat di dasar lautan itu. Dan aku tidak tahu apakah itu adalah manusia ataupun binatang buas. Banyak orang yang curiga bahwa kekuatan tekanan sumber laut berasal darinya. Sepertinya itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dasar lautan itu. Mungkin itu hanya rumor saja. Meskipun wakil pemimpin telah mengatakannya seperti itu, tetapi aku juga ingin mendengar bahwa ada seseorang yang telah melihatnya. Dan soal keasliannya, aku tidak berani berspekulasi kali ini. Lupakanlah saja, mari kita lihat apakah ada pendatang baru yang bisa mendapatkan inisiasi sumber gas kali ini. Aku mendengar bahwa Xiaofeng, penguasa Papilion ke-9 yang terkenal itu, juga ada di dalam kompetisi ini.
Aku ingin tahu apakah ia bisa mendapatkan kultivasi atau mendapatkan inisiasi sumber gas itu atau tidak. Seseorang penguasa papilion yang baru dipromosikan saja tidak akan mampu sekuat itu. Apalagi dia hanya seseorang penguasa papilion ke-9. Aku rasa dia tidak akan mampu. Itu belum tentu. Aku punya gosip. Kabarnya penguasa papilion ke-9 yang baru ini telah melakukan beberapa hal yang hebat. Oh, benarkah begitu? Mungkin akan ada pertunjukan yang bagus kali ini. Kalau begitu mari kita lihat apakah dan apa yang akan terjadi nanti. Orang-orang di depan proyeksi besar itu terus berdiskusi dengan cukup serius. Dan mereka kembali menatap proyeksi itu dengan cermat. Lalu Shin pun berganti lagi ke arah Xiaoyan. Tidak, jika aku melanjutkan terus ke bawah, aku tidak akan tahan tekanannya. Batasnya mungkin hanya 6.000 kaki saja untukku, gumam dari Xiaoyan. Sudah ada cukup sumber gas murni di sekitarannya, dan latihan di sini sudah bisa memenuhi kebutuhan Xiaoyan. Dan kemudian Xiaoyan pun duduk bersila untuk memulai menyerap sumber gas di sekitarannya. Tetapi tepat ketika dia akan duduk, suara tenang dari dasar lautan lalu terdengar lagi di telinga Xiaoyan. Akhirnya kamu datang juga. Aku sudah menunggumu selama ribuan tahun, ucap dari suara itu. Dan Xiaoyan pun terkejut lagi. Apakah dia yang menyebarkan tekanan di sini? Gumam dari Xiaoyan. Dia benar-benar bertanya. Tetapi Xiaoyan mengira suara itu tidak bisa mendengar apa yang Xiaoyan katakan. Namun suara itu ternyata menjawab pertanyaan Xiaoyan. Ya, Anda merasa terganggu dengan tekanan ini. Baiklah kalau begitu maafkan aku, ucap dari suara itu. Kemudian tekanan itu tiba-tiba menghilang dari Xiaoyan. Dan setelah tekanan itu hilang, Xiaoyan pun menjadi ragu-ragu untuk sementara waktu. Dan dia merasa ada yang salah. Tetapi pikirannya didorong oleh rasa ingin tahunya. Dengan begitu akhirnya Xiaoyan pun terus menyelam lebih dalam lagi. Dalam sekejap mata dia telah mencapai kedalaman 6.000 kaki. Dan benar-benar tanpa tekanan sedikit pun. Lalu Xiaoyan pun fokus pada sumber gas yang murni di sekitarnya. Di mana sumber gas murni ini telah berkumpul dan sangatlah kaya. Tetapi pada saat yang sama itu juga penuh dengan keganasan. Ketika aku sampai pada kedalaman 6.000 kaki, cahayanya semakin terang dan sumber gas yang terkandung di sini juga lebih intens. Dan di sini Xiaoyan melihat sosok Bai Ling. Bai Ling yang seseorang fighting god bintang 4 saja berhenti di kedalaman 6.000 kaki. Sebenarnya Xiaoyan ingin menyapa Bai Ling. Namun melihat Bai Ling sedang melakukan kultivasi, jadi Xiaoyan tidak akan mengganggunya. Lalu Xiaoyan pun terus menyelam hingga mencapai kedalaman 7.000 kaki. Tetapi tepat setelah dia tiba, Xiaoyan melihat sumber udara di sekitarnya menyerap dan kemudian ada aliran sumber gas yang bersiul dan bergerak ke arah yang sama. Lalu Xiaoyan juga melihat beberapa sosok yang muncul di sekitarnya. Dan aliran ini berbalik ke sosok-sosok itu. Xiaoyan pun terkejut. Mungkinkah sumber gas di sini bisa menyerang? Meskipun ini adalah metode serangan yang sederhana. Jika sejumlah besar sumber gas murni yang begitu ganas ini terus menyerang, ini memang akan menimbulkan ancaman yang besar. Sementara itu Xiaoyan yang masih ragu-ragu, aliran itu juga menyapu ke arahnya. Sumber gas yang murni ini sangatlah keras, sangat tidak masuk akal, dan langsung meluncur ke segala arah menuju ke arah tubuh Xiaoyan. Namun sumber gas nyala api Xiaoyan pun masih terlalu kuat hingga Xiaoyan masih bisa mengatasinya. Sumber gas murni di sini secara alami membangkitkan minat Xiaoyan. Selama ada cukup waktu, Xiaoyan memiliki
kepercayaan diri untuk bisa menerobos ke tahap akhir dari Fighting God bintang 2 di sini. Kemana saja kamu selama ini? Kenapa kamu baru datang menemuiku? Ketika Xiaoyan ragu-ragu, desahan atau suara itu pun kembali terdengar. Dan Xiaoyan pun tertegun sejenak. Namun Xiaoyan lalu melanjutkan perjalanannya lagi. Sementara itu, sekarang Xiaoyan berada di kedalaman 8.000 kaki dan hanya ada satu orang yang bisa mencapainya. Dan ketika Xiaoyan tiba di sana, ini membuat orang-orang yang menyaksikan dalam layar proyeksi besar itu pun terkejut. Apa? Kenapa masih ada satu orang lagi yang bisa turun ke kedalaman 8.000 kaki? Siapakah dia? Dia mungkin seseorang Fighting God bintang 5. Hei, tunggu dulu, tetapi orang ini terus bergerak. Dia tidak berhenti di sana saja. Ucap dari orang-orang yang sedang menyaksikan proyeksi itu. Namun Xiaoyan tidak berhenti di sana saja. Dan ketika dia berhenti di dalam kedalaman 8.000 kaki, sumber cahaya di sekelilingnya menjadi sangat tidak normal. Meskipun tidak ada tekanan yang menindasnya, ini tentu saja membuatnya merasa tidak nyaman. Sumber arus murni ini bergerak cepat ke arah Xiaoyan dan sumber gas yang ganas pun mengalir di tubuh Xiaoyan. Xiaoyan lalu menggertakkan giginya dan dia terus menyelam menuju kedalaman 9.000 kaki. Tetapi pada saat ini ada sosok yang menyapu ke arah Xiaoyan. Sosok ini muncul dengan membawa senjata. "Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan di sini?" tanya dari sosok itu. Dia tidak langsung menyerangnya, tetapi memplototi Xiaoyan dan bertanya dengan sedikit berbisik. "Memangnya kenapa? Apakah kamu pemilik tempat ini?" balik bertanya dari Xiaoyan. Nada bicara Xiaoyan ini tidak terlalu enak didengar. Tentu saja sikap agresif ini membuat sosok itu tidak senang. "Fighting God bintang 2, kenapa kamu bisa sampai ke tempat ini? Dan siapa latar belakangmu? Kamu bisa berlatih di sini, tetapi kamu tidak boleh pergi lebih dalam dari kedalaman 8.000 kaki ini," ucap dari sosok itu. "Apakah ada sesuatu yang kamu sembunyikan di sana?" Xiaoyan pun balik bertanya. "Jangan banyak tanya, turuti saja ucapanku. Kalau tidak, kamu tidak akan bisa aku maafkan," ucap dari sosok itu. "Aku sudah membayar untuk masuk ke tempat ini. Mengapa aku tidak boleh menyelam lebih dalam lagi?" ucap dari Xiaoyan. "Ini adalah aturan yang tidak boleh kamu langgar," ucap dari sosok itu. "Baiklah, jika aku tidak boleh pergi ke sana, aku akan tetap di sini untuk berlatih," jawab dari Xiaoyan. Kemudian Xiaoyan pun duduk dan memulai pelatihannya dengan mata terpejam. Sosok itu tidak lagi banyak bicara kali ini. Dia lalu duduk tidak jauh dari Xiaoyan dan menyaksikan aliran sumber gas yang bergegas menuju ke arah Xiaoyan. Dia juga sedikit terkejut melihat pemandangan itu. Tekanannya memang sangat kuat. Tidak mungkin bagi Fighting God bintang 2 melawan tekanan yang kuat seperti itu. Tetapi Xiaoyan ternyata bisa menghadapinya. Sepertinya dia tidak tertekan apapun. Entah bagaimana caranya dia melakukannya. Kenapa kamu selalu melihat apa yang aku lakukan?" ucap dari Xiaoyan yang tiba-tiba membuka matanya dan menatap ke arah sosok itu. Ketika Xiaoyan selesai berbicara seperti itu, sosok itu pun lalu bergerak. Namun dia masih bisa melihat sosok Xiaoyan dari kejauhan. "Hei tuan, apakah ada harta di bawah dasar lautan ini?" tanya dari Xiaoyan. "Aku tidak tahu. Sekalipun aku tahu, aku tidak akan menjawab pertanyaanmu itu," ucap dari sosok itu. Janganlah menjadi orang yang egois. Apakah kamu tidak penasaran apa yang ada di bawah dasar lautan itu? Tanya dari Xiaoyan. "Tidak, aku sama sekali tidak penasaran," jawab dari sosok itu. "Bagaimana kalau kita berdua ke sana saja, dan jika ada sesuatu, mari kita bagi sama-sama," ucap dari Xiaoyan. "Jika kamu berbicara soal itu lagi, aku tidak akan segan-segan untuk membunuhmu di sini," ucap dari sosok itu.
Tunggu dulu, pernahkah kamu mendengar tentang warisan Supreme? Aku itu salah satunya loh, ucap dari Xiaoyan. Dan mendengar kata-kata Xiaoyan itu, sosok itu pun terkejut. Jadi kamu adalah penguasa pavilion ke-9 yang baru itu? Aku rasa kamu memang orangnya, ucap dari sosok itu. Nah lalu bagaimana? Apakah aku boleh pergi ke sana atau tidak? Ucap dari Xiaoyan lagi. Mendengar kata-kata itu, sosok itu pun lalu terdiam sejenak. Dan lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Akankah Xiaoyan benar-benar pergi ke dasar lautan itu meskipun sudah dilarang? Dan apa yang akan terjadi kepada Xiaoyan dan sosok itu di episode selanjutnya? Nantikan konten gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Gue juga tidak lupa untuk selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari awal hingga saat ini. Dan gue selalu ucapin terima kasih banyak juga buat kalian yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Dan tanpa lupa juga gue ucapin terima kasih banyak buat Kak Ila yang ada di Malaysia sana. Terima kasih supportnya selama ini dan terima kasih banyak banget gue ucapin buat Kak Ila ya. Sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Semoga sehat selalu untuk kalian. Sampai jumpa dan assalamualaikum. Dadah.